Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Dan marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Banglawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darani amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urdin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Habibul lazi
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 109, dua dari terakhir. Halaman 109, 1, 2, 3, baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Halaman 109 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman barang siapa aqabtahu kamu sudah menghukumnya, wa ghadibta dan kamu telah marah, alaihi kepadanya, walam yamtasil tetapi dia tidak mau taat, dia tidak melaksanakan sholat. Jadi misalkan kita punya pembantu, kita punya karyawan, kita sudah nyuruh sholat, kita sudah berulang kali nyuruh sholat, kok dia tetap nggak mau sholat, kok dia tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari tanpa sholat, kerjaan dia kerjain, tapi sholat dia nggak mau. Wayan zajir, dan dia membangkang terhadap perintah kamu yang bernama sholat. Jadi kita nyuruh pembantu kita sholat, tapi pembantu tersebut tidak mau sholat. Kita nyuruh karyawan kita sholat, tapi karyawan itu nggak mau sholat. Fa'abidhu, maka jauhilah orang tersebut. Jadi saking pentingnya sholat, kalau kita jadi bos, karyawan kita wajibkan sholat. Kalau kita tidak mewajibkan karyawan sholat, bosnya berdosa, hadirin sekalian. Jadi kalau kita punya pembantu, lalu kita tidak nyuruh pembantu itu sholat, maka bukan hanya pembantu yang dosa, tetapi majikan yang gak nyuruh sholat pun berdosa. Apalagi kepada anak, hadirin sekalian. Tapi kalau kepada anak gak sampai dijauhi, gak sampai diusir, harus terus menerus nyuruhnya, hadirin sekalian. Fa'abidhu, maka jauhilah dia, anka dari kamu, watrudhu, usirlah, minka dari kamu. Jadi ada pembantu terus-terusan gak mau sholat, disuruh gak mau sholat, disuruh sholat gak mau sholat, usir pembantu tersebut, hadirin sekalian. Karena gak menjadi berkah, hadirin sekalian. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia adalah syaitonun, setan. Jadi orang yang udah dinasehatin terus-terusan gak mau, kata Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, itu adalah setan, hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Habib itu tegas, hadirin sekalian. Ini Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad yang rotibnya sering kita baca, hadirin sekalian, yang kesolehannya tidak diragukan, hadirin sekalian. Beliau itu mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka hatinya sehingga bisa melihat yang orang lain gak lihat. Itu disebut mukasyafah, hasil ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala barakata, tidak la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalam orang tersebut. Wala barakata, dan tidak ada keberkahan, yang menyebabkan rezeki kita sempit, hadirin sekalian, yang menyebabkan rumah tangga kita jadi tidak berkah gara-gara ada pembantu disuruh sholat nggak mau sholat, hadirin sekalian. Tapi nyuruhnya terus-terusan, jangan main langsung pecat aja, hadirin sekalian. Suruh lagi, pertama ya dengan pelan, dengan lemah lembut, agak tegas beneran, terus menerus seperti itu. Nggak bisa juga, hadirin sekalian, suruh pulang ke kampung, hadirin sekalian, kasih pesangon, tetap kasih pesangon, hadirin sekalian, sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita manusiakan orang tersebut. Lalu kita udah jangan jadi pembantu, cari pembantu yang sholat, cari karyawan yang sholat, biar hidup kita ini berkah, hadirin sekalian. Jadi biar hidup kita ini berkah. Jadi ternyata kita nggak cukup
Kita udah sholat, anak nggak sholat dibiarin, nggak boleh hadirin sekalian. Pembantu aja nggak boleh, apalagi anak sendiri hadirin sekalian. Jadi kita nggak cukup kita doang yang sholat, anak kemana aja lalu nggak sholat, nggak ditegur, nggak boleh hadirin sekalian. Harus kita perintahkan anak kita sholat, harus perintahkan pembantu kita sholat hadirin sekalian. Yang berada di dalam naungan kita mampu nyuruh nyapu, kita mau bisa nyuruh ngerjain pekerjaan berat-berat, kita mampu. Maka kita nyuruh sholat pun harus mampu hadirin sekalian. Begitu kurang lebih konsekuensinya hadirin sekalian. Kita ini bos, berarti nyuruh karyawan bisa, masa nyuruh sholat nggak bisa hadirin sekalian? Maka kita hendaklah kita menyuruh orang yang di dalam kewenangan kita untuk sholat hadirin sekalian. Wa tahrumu, dan haram mualatuhu, bermuamalah, mualatuhu, tetap menjadikan dia karyawan, berkuasa atasnya, wa muasyiratuhu, dan bergaul dengannya. Jadi kita hendaklah memecat dia, selesai hadirin sekalian. Lalu kita tidak boleh melangsungkan tetap pekerjaan dia karena dia tidak mau sholat hadirin sekalian. Wah, melanggar HAM dong, HAM-nya yang salah hadirin sekalian. Jadi sekali lagi HAM itu seringkali merusak hadirin sekalian. Anak, orang tua menghukum anak karena nggak sholat, itu benar hadirin sekalian. Wah, kata HAM salah, HAM-nya yang salah hadirin sekalian. Hak asasi manusia hadirin sekalian. Wa tajibu, dan wajib mu'adatuhu, memusuhinya, wa muqata'atuhu, memutuskan hubungan dengannya, wa huwa, karena dia itu minal muhadina, termasuk orang-orang yang menentang lillahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Jadi orang yang sengaja terang-terangan gak sholat, kata Al-Habib, adalah penentang Allah terang-terangan hadirin sekalian. Nah, tapi kalau kita teman, kita kepada sesama teman kantor, sahabat, ya kita sekedar menasehati, nggak bisa kita memutuskan hubungan, itu nggak bisa. Tetapi kalau karyawan itu di dalam wewenang kita hadirin sekalian, maka kita harus melakukan hal itu hadirin sekalian. Halaman terakhir 110. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tajidu, kamu tidak akan mendapatkan kauman, suatu kaum, yu'minuna billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, yawaduna, berkasih sayang, man haddallaha, kepada orang yang menentang Allah. Jadi kamu tidak akan menemukan orang beriman kepada Allah dan hari akhir kok berkasih sayang, berhubungan baik, tidak memutuskan hubungan kepada orang yang menentang Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Jadi orang yang beriman ya kepada orang yang gak sholat ya tegas hadirin sekalian. Kalau pembantu pecat, kalau teman terus nasihatin, nggak mau udah dinasihatin terus menerus, udah jangan bergaul dengan mereka hadirin sekalian. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu orang yang nggak sholat itu, penentang Allah itu, aba'ahum, ayah-ayah mereka, wa abna'ahum, dan abna'ahum, atau anak-anak mereka. Jadi sebagai kesimpulan, sholat itu sangat penting. Sangat penting hadirin sekalian. Sampai kita punya karyawan gak sholat, bisa kita pecat, disuruh oleh agama dipecat hadirin sekalian. Jadi sholat itu sangat penting. Kalau kita punya anak, terus menerus jangan berhenti nasihatin untuk sholat, ingatkan untuk sholat terus menerus hadirin sekalian. Karena sholat itu imaduddin, tiang agama hadirin sekalian. Al-ayat Al-Mujadilah ayat 22. Fanafa, Allah menafikan, fanafa, Allah meniadakan, al-imana, keimanan, alal mawadina, terhadap orang-orang yang berkasih sayang, lil muhadina, terhadap orang-orang yang menentang
lahu Allah wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Jadi Allah meniadakan keimanan. Orang yang aku beriman tapi berkasih sayang kepada orang yang gak sholat, dia juga diragukan keimanannya oleh Allah. Nauzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Apalagi yang gak sholatnya, hadirin sekalian. Orang yang bergaul sehari-hari dengan tukang minum minuman keras, lalu disuruh sholat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh sholat nggak mau. Orang yang bergaulnya saja, hadirin sekalian, diragukan keimanannya, apalagi yang benar-benar nggak sholatnya, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk kita itu soleh nggak bisa sendiri, tetapi lingkungan kita perlu solehkan, hadirin sekalian. Minimal ikut menasihati sedikit demi sedikit. Punya teman, nasihatin. Kita mah kalau punya teman sebatas bisa nasihatin, hadirin sekalian. Wa ingkanu, walaupun mereka min akrobil akrobina, termasuk orang yang paling dekat. Jadi walaupun mereka itu teman dekat, hadirin sekalian. Wa ghayatu ma yasmahu bihi lil ami, perkara yang dibolehkan bagi orang umum, al-ghafili, orang yang lalai, al-mustaghriki, orang yang sangat lalai, mahma fatathu sholatu, ketika dia meninggalkan sholat, ayak dia segera mengkodoknya, ma'at taubati, disertai bertaubat kepada Allah, anil audi, untuk tidak mengulangi, ila misli zalika, terhadap perbuatan yang serupa, yaitu meninggalkan sholat. Jika suatu waktu kita karena lupa, karena ketiduran, lalu kita nggak sholat, atau karena dulu lalai kita nggak sholat, maka yang harus dilakukan bagi orang tersebut adalah mengkodoknya dengan segera, hadirin sekalian. Jadi sholat, kalau dulu pernah nggak sholat, dikodok, bertaubat kepada Allah, taubat kepada Allah, lalu mengkodok sholat, hadirin sekalian. Jadi misalkan kita 13 tahun sudah balik, berarti sudah wajib sholat. 20 tahun baru sadar kalau sholat itu penting dan wajib. Kalau sholat itu wajib, semua orang udah tahu, hadirin sekalian. Tapi orang tahu belum tentu ngerjain, hadirin sekalian. Maka dari 13 tahun sampai 20 tahun hitung, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 tahun misalkan. 7 tahun itu wajib dikodok, hadirin sekalian. Wah, berat dong, 7 tahun dikodok. Nah, kita bisa melakukannya nyicil, hadirin sekalian, setiap habis sholat zuhur, karena Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Mampunya nyicil, hadirin sekalian. Habis sholat zuhur lagi mengkodok, hadirin sekalian. Habis sholat asar lagi mengkodok, hadirin sekalian. Kita niatkan sampai 7 tahun lunas hutang sholat kita kepada Allah, hadirin sekalian. Kalau belum 7 tahun kita meninggal, insya Allah dosa kita diampuni, karena kita sedang punya keinginan untuk mengkodok, hadirin sekalian. Insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Kalau kita mengkodoknya 2 kali, berarti bisa lebih cepat lagi, hadirin sekalian. Kita mengkodoknya 7 kali, tiap habis sholat 7 kali, sholat zuhur misalkan, asar juga begitu, maghrib juga begitu, maka cukup setahun, hadirin sekalian. Jadi tidak memberatkan, sesuai kemampuan kita. Pokoknya habis sholat. Lalu bagaimana dengan qobliyah ba'diyah? Utamakan yang wajib, hadirin sekalian. Jadi bagi orang tersebut, qobliyah ba'diyah, sholat, mengkodok sholat lebih utama daripada qobliyah ba'diyah. Kalau dia kerjain qobliyah ba'diyah tetap boleh, hadirin sekalian, tetapi lebih utama mengkodok sholat, hadirin sekalian. Jadi tinggal kita hitung, habis sholat maghrib lagi niat mengkodok terus selama 7 tahun, maka 7 tahun itu lunas.
selesai hadirin sekalian, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alaihi, bagi orang tersebut, fi ikhrajis sholati, di dalam meninggalkan sholat an waktiha, dari waktunya, ismun azimun, adalah suatu dosa yang besar. Jadi meninggalkan sholat keluar dari waktunya saja itu dosa yang besar hadirin sekalian. Misalkan kita misalkan jam 7 sudah isya, maka kita jam 7 lewat baru sholat maghrib, itu dosa hadirin sekalian. Jadi itu dosa hadirin sekalian. Jadi sholat lewat dari waktunya itu dia sudah berdosa, bertaubat kepada Allah, mengkodok bertaubat, maka selesai hadirin sekalian. Walaysa ya'zirul istighalu fid dunya, tidak dibenarkan orang beralasan sibuk terhadap urusan dunia, wala bi ghairiha, dan sibuk dengan urusan lain, anis sholati, sehingga dia meninggalkan sholat, hatta tafuta, anis sholati, dari sholat, hatta tafuta, dia meninggalkan sholat. Jadi tidak dibenarkan, wah saya sibuk kerjaan saya penghasilannya besar mau kecil hadirin sekalian, tetap sholat itu harus dikerjakan hadirin sekalian. Wah saya karyawan nggak bisa sholat, solusinya keluar dari kerjaan. Kalau nggak bisa di otak-atik, misalkan di otak-atik itu misalkan di jam istirahat kita menyempatkan sholat bisa, nah nggak usah keluar dulu. Tapi kalau benar-benar udah nggak bisa, udah dilarang, pilihannya adalah keluar hadirin sekalian, maka insya Allah karunia Allah di tempat lain jauh lebih besar hadirin sekalian. Wala uzra, tidak ada uzur, tidak ada yang dimaafkan, illa kecuali an-nauma, tidur. Jadi tidur itu dimaafkan kalau orang yang tidak sholat karena ketiduran, tapi tetap harus diqodho. Misalkan kita jam 11 tidur, bangun-bangun jam 3 sore sudah asar, berarti kelewat zuhurnya nggak sholat. Maka orang yang seperti itu bangun langsung sholat asar lalu sholat zuhur, atau sholat zuhur dulu langsung sholat asar hadirin sekalian. Jadi kita langsung menyegerakan, jangan entar-entar udah meninggalkan sholat karena tidur, entar-entarnya jadi dosa hadirin sekalian, karena sudah bukan waktunya. Jadi mengkodok itu dengan segera hadirin sekalian. Nah begitu juga orang yang malamnya lagi kerja berat hadirin sekalian, lalu bangunnya jam 6, waktu subuhnya udah habis hadirin sekalian, maka orang itu bangun langsung mengkodok subuh, nggak dosa hadirin sekalian, karena tidur adalah yang dimaafkan untuk meninggalkan sholat. Yang dosa itu yang kebiasaan hadirin sekalian, yang kebiasaan. Kalau kita udah tahu tiap bangun, kalau malamnya kerja, ya jangan tidur lagi sampai subuh hadirin sekalian. Atau kita yakin kita bisa bangun subuh hadirin sekalian. Jadi kalau kerjanya rutin terus menerus, maka kita harus mikir solusi hadirin sekalian. Kalau itu sudah jadi kebiasaan, maka itu bukan tidur yang dimaafkan, artinya dia berdosa meskipun karena tidur. Tiap subuh kesiangan itu dosa hadirin sekalian, meskipun wajib diqodho, dia mengqodho taubat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awin nisyanu faqat, atau lupa saja. Jadi yang bisa itu, yang dimaafkan itu tidur dan lupa. Kita lupa, nyangkanya udah sholat, nggak taunya belum, ya begitu ingat langsung mengqodho, itu nggak dosa hadirin sekalian. Tapi begitu ingat langsung kita mengqodho sholat hadirin sekalian. Satu alinea lagi, wala wa ala wulatil umuri, dan atas penguasa itu pemimpin itu pemerintah, ayah milul amata, untuk mendorong, menganjurkan al amata, masyarakat umum, ala fi'li sholatil maktubati, mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi pemerintah itu wajib nyuruh rakyatnya sholat.
kalau syariat Islam berlaku, hadirin sekalian. Atau nggak usah jauh-jauh, di Aceh itu berjalan, hadirin sekalian. Di Aceh itu berjalan, hadirin sekalian. Atau kalau Piagam Jakarta itu berlaku, hadirin sekalian. Pancasila yang asli itu Piagam Jakarta, hadirin sekalian. Ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, itu sila pertama seperti itu, hadirin sekalian. Jadi sila pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, hadirin sekalian. Itu yang disepakati di dalam rapat BPUPKI, hadirin sekalian. Lalu rapat selesai, kembalilah peserta rapat, lalu Bung Karno merubah menjadi ketuhanan, hadirin sekalian. Lalu ketuhanannya diusulkan ditambah ketuhanan yang Maha Esa, hadirin sekalian. Begitu kurang lebih. Jadi Pancasila yang asli sebenarnya Piagam Jakarta, hadirin sekalian. Jadi kalau Piagam Jakarta itu dulu berhasil, hadirin sekalian, masuk ke dalam konstitusi, itu polisi kerjaannya nyuruh orang sholat, hadirin sekalian. Polisi kerjaannya nyuruh orang sholat, nggak sholat ditegur sampai urusan sholat itu jadi kerjaannya polisi untuk menegur rakyat yang Islam untuk sholat. Yang nggak Islam ya boleh nggak sholat, dan emang harus nggak sholat, hadirin sekalian. Itu kurang lebih, hadirin sekalian. Jadi bagi pemerintah wajib menyuruh rakyat untuk sholat, rakyat yang Islam untuk sholat. Wa alaihim, dan wajib bagi mereka itu pemerintah, ayu akibu, menghukum, man tarokaha kasalan, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Menghukumnya nggak tanggung-tanggung, hadirin sekalian, bil qatli, dengan hukuman bunuh. Jadi hukumannya hukuman bunuh orang yang nggak sholat, hadirin sekalian. Wadzalika, yang demikian itu ba'dal istitabati, setelah terus-menerus menyuruh taubat. Kan pemerintah yang nyuruh, nggak sampai hukum bunuh dia udah sholat, hadirin sekalian. Nggak mungkin, dia kan punya pilihan, sholat atau dibunuh. Ya dia pilih sholat meskipun terpaksa, hadirin sekalian. Jadi saking pentingnya sholat seperti itu, hadirin sekalian. Jadi jika khilafah, sebetulnya nggak usah khilafah berdiri, syariat Islam berdiri, Piagam Jakarta itu tegak, itu polisi termasuk urusannya seperti itu, hadirin sekalian. Ya jadi nggak usah khilafah itu HTI-nya udah dibubarin, kita nggak usah bahas itu dulu. Yang perlu saat ini penting buat kita adalah jangan sampai salah milih pemimpin, hadirin sekalian. Jangan tukang bohong kita pilih jadi pemimpin, hadirin sekalian. Jangan tukang ingkar janji kita pilih jadi pemimpin, hadirin sekalian. Jangan tukang ngutang kita pilih jadi pemimpin, hadirin sekalian. Itu menyebabkan kesengsaraan rakyat. Jadi urusan kita sekarang 2024, jangan sampai salah pilih, hadirin sekalian. Resikonya berat buat rakyat Indonesia maupun Indonesia itu sendiri, hadirin sekalian. Ya, itu saking pentingnya sholat. Jadi pemerintah menghukum orang yang tidak sholat dengan hukum bunuh setelah terus-menerus menyuruh taubat. Dia disuruh taubat. Yang nyuruh pemerintah ya dia taubat meskipun dengan terpaksa, hadirin sekalian. Tetapi yang penting fisiknya taubat, lalu dia sholat, sudah selesai urusan pemerintah, hadirin sekalian. Illam yatub, jika dia tidak bertobat. Wa alal wulati, dan bagi pemimpin, ismun azimun, dosa yang besar, wa harajun, dan kesalahan, idza sakatu, jika dia diam, anzalika, terhadap hal itu. Jadi pemimpin enggak nyuruh sholat itu dosa, hadirin sekalian. Kalau sekali lagi kalau syariat Islam tegak, hadirin sekalian. Jadi contohnya di Aceh lah, di Aceh itu polisi juga nyuruh orang masyarakat untuk sholat, hadirin sekalian. Ma'al ilmi, padahal dia mengetahui, wa qassaru, dan meninggalkan, fil qiyami, melaksanakan hukuman. Jadi pemerintah itu berdosa jika diam. Ada laporan si fulan enggak sholat, itu pemerintah harus bekerja. Ini ceritanya syariat Islam berjalan, hadirin sekalian. Ceritanya syariat Islam berjalan, si fulan enggak sholat, itu polisi yang turun tangan, hadirin sekalian, nyuruh sholat terus menerus, hadirin sekalian.
Nah, kalau polisi itu sampai terus-menerus nggak bisa, hukumannya hukuman bunuh, hadirin sekalian. Jadi yang menghukum itu pemerintahan, bukan perorangan, hadirin sekalian. Wala rukhsata lahum, tidak ada keringanan bagi mereka, bagi pemerintah, fi tarki zalika, meninggalkan hal itu, meninggalkan proses menyuruh orang sholat, menyuruh taubat bagi yang tidak sholat, dan menegakkan hukum, hadirin sekalian. Tidak ada keringanan bagi pemerintah terhadap hal itu. Wa ma yajri majrahu, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan jalannya, min umuriddin, berupa urusan-urusan agama. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nanti fotokopinya akan dilanjutkan, fotokopi berikutnya tentang urusan zakat, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.